Tumbuhan yang ada di muka bumi ini jumlahnya sangat banyak, tidak dapat terhitung oleh manusia. Adanya tumbuhan tersebut tentu memberikan fungsi dan manfaat yang sangat penting, baik untuk lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Namun, pernahkah kalian berpikir siapa yang menumbuhkan tumbuhan? Berdasarkan literatur, tumbuhan dan tanaman adalah dua hal yang berbeda. Tumbuhan merujuk pada pemaknaan yang lebih luas dan umum, yakni segala flora yang bertumbuh alami di alam. Sedangkan tanaman bermakna lebih spesifik pada jenis flora yang dibudidaya. Dengan kata lain, tumbuhan berkembang dengan sendirinya, tanpa intervensi khusus. Sedangkan tanaman ditanam oleh manusia untuk kepentingan khusus. Itulah sebabnya kita menggunakan istilah tanaman hias, bukan tumbuhan hias. Di dalam Al-Quran atau kitab suci umat Islam, penyebutan tumbuhan disebutkan secara berulang. Penyebutan itu mengandung berbagai maksud, mulai dari perumpamaan, simbolisasi, kegunaannya sebagai obat dan makanan, hingga uraian atas suatu proses ilmu pengetahuan yang berlangsung. Dalam surat Al-Waqiah ayat 60-62 ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa melawan kehendak Tuhan. Pada ayat selanjutnya, surat Al-Waqiah ayat 63-64, Allah menunjukkan kekuasaannya yang lain, yaitu sebagai zat maha kuasa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Quran surat Al-Waqiah ayat 63-64. Setelah membahas manusia, Allah membahas tumbuh-tumbuhan. Ini memiliki banyak makna dan hikmah. Fahrudin Al-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menafsirkan Allah sengaja menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan pada ayat di atas. Karena padi adalah simbol rezeki atau tanaman yang menjadi makanan pokok manusia, sehingga mereka bisa bertahan hidup. Allah sebetulnya tidak hanya membahas soal padi. Pada ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyinggung soal air. Padi dan air dibahas untuk menunjukkan keduanya makanan dan minuman pokok bagi manusia. Berkat keduanya, manusia bisa bertahan hidup. Ini semakin memperkuat bahwa Allah tidak hanya mampu menghidupkan dan mematikan manusia, tetapi juga berkuasa untuk menyediakan makanan dan minuman yang membuat manusia bisa bertahan hidup lebih lama. Ibnu Ashur menafsirkan pada ayat ini bahwa Allah membahas tumbuhan dalam rangka menyamakan kehidupan manusia seperti halnya padi. Seorang manusia terlahir dari pasangan laki-laki dan perempuan. Anak dari kedua pasangan tersebut juga akan memiliki pasangan dalam hidupnya dan melahirkan anak. Begitu seterusnya. Ini sama seperti bulir padi yang kelak akan melahirkan bulir lainnya. Proses kelahiran ini, baik manusia maupun tumbuhan, tidak dapat dilepaskan dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 63, Allah mendorong manusia untuk memerhatikan apa yang mereka tanam, termasuk segala usaha yang sudah manusia lakukan untuk menumbuhkan tanaman yang mereka tanam, seperti pengolahan tanah sampai masa tumbuh benih. Ini menyinggung kerja keras manusia untuk menumbuhkan apa yang mereka tanam. Pada ayat 64, Allah bertanya kepada manusia tentang usaha yang mereka lakukan untuk membuat tanaman tumbuh. Apakah kerja keras itu membuahkan hasil atau tidak? Manusia akan menyadari kekuasaan Allah ketika mereka tidak mampu menjawab apakah tanaman yang mereka tanam hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Kalimat tanya dalam ayat 64 ini tujuannya bukan untuk mencari jawaban, tetapi membantah anggapan manusia yang menyatakan bahwa mereka mampu menumbuhkan apa yang mereka tanam. Banyak manusia, terutama ateis, yang masih beranggapan bahwa manusialah yang menumbuhkan tanaman. Lantas, bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Yang pertama, tentu kita jelaskan dalil secara nakli, ada dalam Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 63-64.
Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa Allah lah yang telah menumbuhkan tanaman. Apakah dalil nakli saja akan cukup untuk membuat mereka percaya bahwa Allah yang telah menumbuhkan tanaman? Mereka pasti akan beranggapan bahwa dalil secara nakli akan kurang untuk meyakinkan mereka. Maka untuk meyakinkannya lagi, kita harus menjelaskan secara akal bagaimana tanaman itu tumbuh. Jika manusia yang telah menumbuhkan tanaman dan pohon, lantas siapakah yang telah menumbuhkan ribuan tanaman di hutan? Tentu saja dalam hal ini Allah yang telah menumbuhkan tanaman di hutan. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan dan menumbuhkan tanaman sebanyak tanaman dan pohon yang ada di hutan belantara. Bahkan, hutan itu sudah ada sebelum diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan kepada manusia untuk dipikirkan dan direnungkan mengenai berbagai tanaman yang ditanam oleh manusia, baik tanaman yang di sawah, ladang, maupun bibit pohon dan tanaman di perkebunan. Diungkapkan bahwa bagi semua tanaman tersebut, kedudukan manusia hanyalah sekedar penanamnya, memupuk dan memelihara dari berbagai gangguan yang membawa kerugian. Tetapi kebanyakan manusia lupa, siapakah yang menumbuhkan tanaman tersebut? Siapakah yang menangkapkannya akar hingga menembus ke tanah sehingga pohon tersebut dapat berdiri tegak? Siapakah yang menumbuhkan daun dan dahannya? Siapa pula yang menumbuhkan bunga dan buahnya? Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan dalam ayat ini adalah soal-soal penting yang sering diabaikan oleh manusia. Bukankah manusia sekedar mencangkul dan mengemburkan tanahnya? Bukankah manusia sekedar menanam bibit yang telah dipilihnya? Dan bukankah manusia sekedar menyiram, mengairi, dan menyiangi dari berbagai rumput dan hama yang mengganggu pertumbuhannya? Dan bukankah manusia sekedar memupuknya? Tetapi yang terang dan jelas serta tidak ragu lagi adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan tanaman tersebut, menumbuhkan tunas, membesarkan pohon-pohonnya, menambah dahan dan ranting, serta membekarkan bunga sampai menjadi buah yang bisa dinikmati oleh manusia. Melalui ayat ini, kita dapat membantah pandangan para ateis yang berpendapat bahwa manusia dapat menumbuhkan tanaman. Manusia tidak dapat menumbuhkan tanaman. Manusia hanya bisa menanam tanpa mengetahui hasil akhir dari tanaman yang dia tanam. Juga tidak dapat mengetahui apakah tanaman itu akan tumbuh dengan subur, hijau, lebat, ataukah sebaliknya. Sungguh, hanya Allah yang Maha mengetahui. Melalui tanaman dan tumbuhan ini, Allah mendorong manusia untuk selalu berpikir tentang kekuasaan Allah. Dari semua proses kehidupan di alam semesta, kita bisa belajar tentang betapa agungnya kekuasaan Allah. Kekuasaannya bisa kita temukan dan saksikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti tanaman dan tumbuhan. Oleh karena itu, Rasulullah melarang sahabatnya untuk mengatakan, "Aku menumbuhkan." Beliau mengganti ucapan itu dengan "Aku menanam", sebab tidak ada manusia yang punya kuasa untuk menumbuhkan. Manusia hanya bisa berusaha untuk menanam. Hasilnya, Allah yang menentukan. Terakhir, bagi petani atau siapapun yang ingin memperoleh hasil panen yang memuaskan, Imam Al-Qurtubi menganjurkan doa sebagai berikut. Allahu ta'ala zari'u wal munbitu wal mublighu, Allahumma salli ala Muhammadin warzuqna samaruhu wajannibna dararuhu waj'alna li'an'umika minasyakirin. Yang artinya, Allah Ta'ala yang membuat tanaman tumbuh. Ya Allah, berikan rahmat keagunganmu pada Nabi Muhammad. Berikanlah rezeki kepada kami berupa buah-buahan tanaman tersebut dan jauhkanlah kami dari bahayanya. Dan jadikan kami termasuk yang mensyukuri nikmat-nikmat-Mu.